Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa mawalah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم as-shaim farhatani indal iftar wa indal liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa syarrul karim, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih keluarga besar Masjid Al-Iqamah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang sangat saya hormati Bapak Rektor UIN dan seluruh para dekan, dosen, dan seluruh pengurus Masjid Al-Iqamah, wabillahi pengurus Bapak Kiai Haji Bahrun Depai, dan pengurus dan yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bini sepuh sadayana hormatin simkuring, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga saat ini. Kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita sudah melaksanakan 27 hari ibadah saum kita. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa, tapi mungkin baca Quran, doa, zikir dan sebagainya. Dan yakin, harus kita penuh keyakinan bahwa ibadah kita diterima Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sidang tarawih UIN Sunan Gunung Jati Bandung rahimakumullah. Tak terasa perjalanan waktu yang begitu cepat dan singkat dengan ketulusan ikhlas kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, hingga tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan Ramadan. Ini renungan buat kita semua. Ramadankah yang akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan Ramadan? Yang kedua, Ramadan akan berakhir atau meninggalkan kita. Kita bahagiakah atau sedihkah dengan berakhirnya Ramadan? Ini jawabannya kepada hati kita masing-masing. Dan mungkin bahagia pun ada bahagia karena memang kita sudah menuntaskan ibadah bulan suci Ramadan dan penuh ketulusan, keikhlasan, imanan, wahtisaban, dengan penuh harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bahagia kita karena sudah banyak rezeki yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Jujur, untuk seorang ASN hari ini berlimpah dapat rezekinya dari mungkin pendapatan yang lain. Oleh karena kita patut bersyukur kepada Allah akan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ramadan berakhir kurang lebih 2-3 hari ke depan dan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah, Ramadan akan datang lagi enggak dengan kita? Atau kita yang tidak akan berjumpa dengan Ramadan? Yang pasti Ramadan akan meninggalkan kita, dan dia akan berpisah dengan kita 11 bulan lamanya. Dan mereka pun akan datang lagi, Ramadan 11 bulan yang akan datang. Hanya pertanyaannya adalah, saat Ramadan tahun depan hadir di hadapan kita lagi, pertanyaannya adalah, kita ada enggak? Jangan-jangan Ramadan ada, kita yang sudah tidak ada, karena kematian pasti menjemput kita.
Peristiwa yang sekarang sedang dialami oleh banyak sahabat teman kita adalah peristiwa mudik. Mari kita sama-sama. Renungan mudik memang adanya di Indonesia. Mungkin di negara lain tidak seperti di Indonesia. Kebahagiaan yang sangat terpancar bahagia saat kita berjumpa dengan Ramadan berakhir dengan mudiknya. Mudik kita pulang kampung, kata kita. Apa yang kita siapkan saat kita mudik? Tentu kita sudah menyiapkan berbagai macam bekal untuk mudik pulang kampung. Yang paling gampang adalah mungkin bekal hidup selama perjalanan mudik sampai di tempat kampung halaman dan bisa lagi kembali ke Bandung. Itu bekal di dunia. Mungkin kita persiapannya uang kita, ATM, atau mungkin kendaraan kita. Ya, belum bekal makanan yang akan dibawa ke kampung halaman, oleh-oleh dari Bandung sampai ke Jawa misalnya. Sampai di sana, pertanyaan berikutnya, kalau kita pulang kampung tidak membawa bekal yang cukup, bahagiakah kita di sana? Andaikan kita hari ini pulang kampung ke kampung halaman kita, tempat kita lahir, kita tempat orang tua kita berada hari ini di sana, apalagi masih ada, ketidakadaannya mungkin menambah kesedihan. Tapi akankah kita bahagia andaikan kita pulang ke kampung halaman tidak membawa bekal yang cukup? Sementara orang kampung saat datang orang kota penuh harap berbagi dari orang-orang yang di kota, karena orang kota dianggap orang kampung tempatnya duit, tempatnya uang, dan itu hal yang wajar dan biasa untuk berbagi dengan sanak saudara, famili, tetangga. Itu kalau membawa bekal kita akan bahagia bercengkrama dengan keluarga di sana. Semua ngaku dengan kita, kehidupannya bahagia, kehidupannya tenang, damai, tentram di kampung halaman. Andaikan kita membawa bekal. Kalau tidak, sedih kita di sana, tidak bisa berbagi dengan yang lain. Mungkin teman-teman kita juga mungkin mencemoohkan, buat apa kau berada di Bandung kalau pulang tidak membawa apapun? Mana karyamu selama di Bandung? Mungkin yang punya mertua, punya orang tua bertanya-tanya, di Bandung nangon wae. Kebahagiaan yang kita raih di kampung halaman sesungguhnya karena kita menyiapkan bekal secukupnya untuk pulang kampung. Sadarkah itu adalah sebuah ilustrasi bayangan gambaran buat kita? Esok pun kita akan pulang kampung halaman. Kemana? Ke alam akhirat. Pulang kita yang sesungguhnya adalah pulangnya ke akhirat. Kalau pulang kampung halaman akan kembali ke tempat kita di sini di Bandung. Tapi pulangnya ke akhirat belum tentu bisa kembali lagi ke sini. Lalu kita kalau pulang ke akhirat, pertanyaannya hari ini, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang ke kampung halaman akhirat? Cukupkah dengan uang? Tidak. Maka bekal sebaik-baiknya bekal adalah nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bekal kita cukup dengan bekal amal soleh, siaplah kita menyiapkan bekal sebelum ajal. Ajal pasti menjemput kita. Tapi kalau kita belum punya bekal, bawa apa kita ke alam akhirat? Jangankan ke akhirat, yang kita tuju surga. Bisa jadi di alam kubur pun kalau kita nggak punya bekal amal soleh, tersiksa di alam kubur. Ramadan adalah sebagai wahana untuk meningkatkan bekal ibadah kita. Kebahagiaan kita di alam akhirat nanti sangat bergantung kepada nilai iman dan ketakwaan dan juga amal soleh kita selama kita berada di dunia ini. Pastikan, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah. Carilah kehidupan akhirat. Carilah olehmu kehidupan akhirat. Tapi jangan kau lupakan urusan dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal kita adalah ketakwaan kita. Maka Ramadan membimbing kita, mendidik kita menjadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun.
tinjauan bahasa Arab, la'ala itu adalah at-taraji, artinya penuh harap. Tatakun menggunakan fiilnya fiil mudhari, bukan fiil mati, dan itu luar biasa, mengandung makna bahwa fiil mudhari itu al-hal wal mustaqbal, yang sekarang sedang berlangsung dan yang akan datang. Maka orang untuk menggapai impian ketakwaan di ayat itu adalah menggunakan fiil mudhari, agar kita selalu berusaha untuk menjadi insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaahkumullah, pulang kampung yang sesungguhnya adalah pulang kita ke akhirat. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Paling tidak ketika kita pulang kampung halaman menggunakan mobil, orang bakal pulang kampung ke akhirat. Sebelum ke akhirat pasti ke makam kita, tempat kita berakhir. Dengan apa kita datang ke sana? Pasti dengan kendaraan, hanya beda sama mobilnya, hanya beda merek. Kalau mobil pulang kampung halaman mungkin mereknya Pajero, mungkin Fortune, mungkin VRC, mungkin yang lain. Tapi ketika kita ke alam akhirat nanti, sampai ke makam kita menggunakan mobil bernama ambulans. Itulah kendaraan kita. Maka daripada itu tidak ada kata lain, tidak ada orang yang hebat di dunia ini untuk bisa menentukan kapan kematian kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan inilah sebaik-baiknya bekal kita. Maka Ramadan di penghujung ini, mari kita sama-sama isi dengan bertambah-tambah lagi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Takwa yang saya maksud di sini adalah biar gampang. Tujuan puasa untuk menjamin manusia menjadi orang yang bertakwa. Pada makna takwa yang sering disampaikan oleh para guru 27 malam yang lalu, semua ujungnya adalah beriman dan bertakwa. Ingin saya sampaikan, menurut para ulama salafus sholihin, makna takwa yang paling gampang, orang yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan harus tercemin di dalam dirinya setelah Ramadan. Dari segi makna saja, takwa dari segi huruf ada 4 huruf. Takwa, ta, qaf, wawu, dan ya. Apa itu takwa? Tak pertama adalah tawadhu. Para ulama mengartikan tak itu tawadhu, yang artinya handap asor, sopan santun, rendah hati dengan siapapun, terlebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita setelah Ramadan sopan santunnya lebih tinggi, berarti hasil berpuasa itu. Seorang murid, seorang mahasiswa, miswi itu bisa sopan dan santun, hormat dengan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Termasuk ini yang di depan saya juga ini dulu menjadi sahabat saya sekaligus dosen saya, Bapak Dr. Lukman ini dulu bersama-sama di masjid ini dengan saya. Saya masih tahun 88, saya 89 kenal beliau. Dia sering bertemu dengan Pak Dadang Kahmat gitu. Alhamdulillah, Pak Kiai Samsuri Yusuf almarhum ghafarallahu lahu. Dan saya adalah murid dari Pak Kiai Haji Samsuri Yusuf almarhum. Jamarikumullah, ini yang pertama, kita harus tawadhu, artinya sopan santun, handap asor, beretika, tata krama. Kalau sekarang sebutnya berkarakter mulia sama manusia, terlebih dengan guru-guru kita. Sopan dan santun bahasa dan perilaku kita. Hasil Ramadan yang pertama harus ada bukti bahwa kita makin bagus akhlaknya. Yang kedua, qaf. Huruf qaf yang diartikan oleh salafus sholihin adalah qanaah. Artinya orang itu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah takdirkan dengan apa yang kita rasakan hari ini. Kita ditakdirkan seperti ini, terimalah. Namanya qanaah, sudah merasa cukup dari hasil usaha kita setelah kita maksimal usaha, dan itu yang didapat, itulah qanaah. Sekedar contoh, orang qanaah itu merasa cukup dengan harta yang dimiliki. Andaikan kita punya mobil, orang qanaah akan merasa cukup, terima kasih ya Allah saya punya mobil. Kenapa? Tetangga saya cuma punya motor. Kata yang punya motor karena qanaah, alhamdulillah ya Allah saya punya motor, tetangga saya cuma punya sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa punya sepeda, tetangga saya nggak punya, dia kemana-mana jalan kaki, paling banter naik angkot, kakinya jebrag, kakinya lebar karena emang jalan kaki terus. Kemudian kata yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah, inilah orang qanaah.
Terima kasih Allah, Kau masih takdirkan saya masih bisa berjalan kemana-mana jalan kaki. Tetangga saya nggak kemana-mana, lumpuh, tidak bisa kemana-mana, diam aja di rumah. Kata yang lumpuh, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup, masih menikmati Ramadan tahun ini. Tetangga saya kemarin meninggal, nggak balik lagi. Habislah, selesai. Itulah orang qanaah. Kalau kita dunia terus yang dicari. Faktanya kita hari ini seperti apa? Kita mencari dunia bersetinggi-tingginya, tapi kenyataan seperti ini juga. Ikhtiar maksimal, tapi ingat ada Allah yang menentukan kita. Itulah qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah takdirkan seperti kita hari ini. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Enggak semua akan jadi dosen, enggak semua akan jadi rektor. Siapa yang jadi mahasiswanya? Ya. Oleh karena itu kita harus qanaah dalam hidup. Yang ketiga, wahu itu artinya al-warai, orang yang hati-hati terhadap makanan, minuman dan pekerjaan atau mencari nafkah, mencari rezeki. Cari yang halal-halal saja. Itu waro, hati-hati. Orang waro itu jangankan ya yang haram, subhat pun mereka meninggalkan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara keduanya namanya subhat. Orang yang waroi akan meninggalkan yang subhat, yang enggak jelas perkara itu halal atau haram. Buat kita orang beriman, setelah Ramadan kita harus mampu, yang akan kita makan dan yang akan kita cari jelas yang halalnya saja. Karena kalau sudah mendapat yang halal akan datang kedamaian dan ketenangan, dan akan menjadikan, andaikan dimakan oleh anak cucu kita, akan menjadi daging-daging yang halal. Itulah kata Allah, kulu washrabu halalan thayyiba, makan dan minumlah kalian ya halalan thayyiba, yang halal dan bergizi, berprotein, bervitamin. Ini yang ketiga, al-waro. Dan yang terakhir ada huruf ya, yaitu al-yakin. Yakin akan kebenaran Allah, yakin akan segala perintah Allah, yakin terhadap Al-Quran, yakin apapun yang sudah terjadi di dalam muka bumi ini karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan segala keputusan yang Allah telah putuskan kepada kita semua. Keputusan kita seperti ini, jadi seperti ini, itu yakin kepada Allah. Karena Allah memilih kita yang terbaik, dan kita harus husnudzon kepada Allah bahwa segala yang terjadi itu baik menurut Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama buktikan setelah Ramadan nanti kita harus menjadi manusia yang bertakwa, berarti tawadhu, qanaah, al-warai dan al-yakin. Terlebih al-yakin kepada Allah, Rasul dan Al-Quranul Karim. Harus yakin karena Al-Quran, karena memang kita juga butuh dengan Al-Quran, kita butuh syafaat Al-Quran, maka teruskan membaca Al-Quran. Yakin terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah salah karena Al-Quran Allah yang menjaganya, Allah pula yang menurunkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat, pertolongan kepada pembacanya. Di hari kiamat akan menjadi penolong buat kita, dan kita bisa masuk surga karena Al-Quran yang kita baca. Insya Allah orang yang ahli membaca Quran, apalagi hafal, akan dijaminannya adalah masuk surga Allah, Jannatul Naim. Demikianlah kultum yang sangat singkat, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih kepada semua pihak, terlebih Bapak Rektor dan juga Bapak DKM, ya Bapak Kiai Haji Bahrun. Terima kasih atas segala kebaikan dan saya diberikan kesempatan untuk mengisi agenda kultum di Masjid UIN Sunan Ujung Bali Bandung. Semoga panjang umur, berkah, sehat walafiat lahir batin, dan semoga kita jelang Lebaran akan datang, semoga kita termasuk orang-orang yang al-faizin, orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan minal adin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.